terima kasih untuk kasih karunia-Mu dan kasih setia-Mu yang tidak berubah, yang menopang kami dan memelihara kami tanpa henti-henti. Terima kasih juga untuk karya keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus yang memungkinkan kami masuk dalam persekutuan dengan Engkau, dan kami juga dimasukkan dalam rencana Tuhan yang besar untuk dunia ini. Ya Tuhan, kembali kami ingin merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan mencelikan mata rohani kami, supaya kami boleh memandang keajaiban-keajaiban firman Tuhan, dan supaya kami boleh memiliki daya tarik dari firman Tuhan untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan dan mengalami bagi hidup kami, dan juga mengalami di dalam keinginan kami memperjuangkan apa yang firman Tuhan paparkan kepada kami. Ya Tuhan, urapilah juga hamba-Mu, biarlah kuat kuasa Tuhan menyertai dan memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita buka firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Efesus pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku yang dipenjarakan karena Tuhan mendorong kamu, supaya kamu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, hidup bersejalan dengan panggilan itu. Dengan penuh kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, hendaklah kamu saling membantu dalam kasih. Selain itu berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Hanya ada satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu dipanggil kepada satu pengharapan ketika kamu dipanggil. Satu junjungan, satu iman, satu permandian tanda tobat, dan satu Allah, yaitu Sang Bapa dari segalanya. Ia di atas segalanya, melalui segalanya, dan di dalam segalanya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dikaruniakan anugerah sesuai dengan apa yang diberikan oleh Al-Masih. Itulah sebabnya ia bersabda, ketika ia naik ke tempat maha tinggi, ia membawa semua tawanan, ia telah memberikan berbagai pemberian kepada manusia. Bukankah kata-kata ia telah naik menunjukkan bahwa dia sudah pernah turun ke tempat yang paling bawah dari bumi ini? Dia yang telah turun itu adalah dia yang telah naik jauh di atas semua langit untuk memenuhi segala sesuatunya. Dia pula lah yang telah memberikan kepada sebagian orang jabatan sebagai rasul, kepada sebagian yang lain jabatan sebagai nabi, dan kepada yang lain lagi jabatan sebagai pemberita Injil. Ada pula orang-orang yang diberinya jabatan sebagai pembimbing dan pengajar. Tujuan dari semua itu adalah untuk melengkapi orang-orang saleh bagi pekerjaan pengabdian demi pembangunan tubuh Al-Masih, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan mengenal Sang Anak yang datang dari Allah, menjadi dewasa secara rohani, serta terus bertambah sempurna seperti Al-Masih. Dengan demikian kita bukan lagi kanak-kanak yang diombang-ambingkan dan terbawa kian kemari oleh berbagai angin pengajaran dalam tipu daya manusia dan dalam kecerdikan yang mengarah kepada kelicikan yang menyesatkan. Sebaliknya, hendaklah kita berpegang pada kejujuran dalam kasih dan bertumbuh dalam segala perkara ke arah Dia yang menjadi kepala, yaitu Al-Masih. Daripadanya lah seluruh tubuh yang telah sama-sama disusun dan disatukan melalui pertolongan sendi-sendi sesuai dengan fungsi masing-masing anggota, menerima pertumbuhan demi pembangunan dirinya dalam kasih. Saudara sekalian, 2 kali berturut-turut kita sudah bicara mengenai Efesus 1 dan Efesus pasal 3. Yang pertama kita melihat bahwa Paulus menguraikan ke jemaat Efesus tentang berkat-berkat rohani yang surgawi yang orang percaya dapatkan di dalam menerima Yesus Kristus. Berkat-berkat rohani yang surgawi itu menjadi alasan untuk Paulus memuliakan nama Tuhan, dan menjadi alasan juga bagi orang percaya di Efesus pada waktu itu untuk didorong bertumbuh. Dan itu sebabnya kemudian Paulus menaikkan 2 syafaat. Pasal 1 kita sudah lihat kemarin 2 syafaat yang bagian pertama, dan kemudian pasal 3 kita melihat juga 2 syafaat yang kedua. Karena Paulus tahu bahwa kasih karunia Allah tidak berhenti di tengah jalan. Kasih karunia Allah yang mulai dari rencana Allah yang kekal pasti akan mencapai goalnya, mencapai sasarannya, yaitu penggenapan supaya orang percaya menjadi sempurna, menjadi sesuai dengan rencana Allah, yaitu sesuai di dalam persekutuan mereka mencapai kesempurnaan dalam Kristus Yesus. Itu yang kita sudah lihat dalam 2 kali berturut-turut, kemarin dulu dan kemarin, tentang eksposisi pasal 1 bagian kedua dan pasal 3. Akan besar godaan bagi kita untuk melihat doa itu, demikian juga uraian mengenai berkat-berkat rohani surgawi itu hanya dari perspektif individual.
Ada kecenderungan yang berbahaya pada kita, yaitu kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan rohani, kalau kita bicara mengenai pemuritan, kalau kita bicara mengenai pendewasaan iman, lalu titik berat penekanannya ditempatkan pada tanggung jawab pribadi orang itu bersangkutan, atau kepada pengalaman-pengalaman rohani pribadi orang itu untuk bertumbuh dalam Tuhan. Memang tentu saja betul bahwa memang ada tanggung jawab kita secara pribadi, bahwa kita misalnya perlu berdoa, kita perlu beriman kepada firman Tuhan, kita perlu mentaati firman Tuhan, dan kita mengalami pertumbuhan iman itu dalam hidup kita pribadi. Namun demikian, sebetulnya tidak ada pertumbuhan rohani yang bisa betul-betul mencapai tingkat kedewasaan terlepas dari tubuh Kristus. Tidak bisa ada pertumbuhan rohani seolah-olah orang dapat dengan sendirian, begitu ya, hanya merupakan tanggung jawab pribadi saja, lalu dia bisa bertumbuh mencapai kedewasaan iman. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan menyelamatkan kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, sehingga akibatnya pertumbuhan kerohanian kita dan kedewasaan iman kita secara pribadi terkait langsung dengan pertumbuhan tubuh Kristus, terkait langsung dengan kualitas keterlibatan kita di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja Tuhan sebagai umat Allah. Sehingga dengan kata lain, ada hubungan timbal balik antara kualitas pribadi orang mempengaruhi kualitas persekutuan gerejawi, demikian juga kualitas persekutuan gerejawi akan mempengaruhi kualitas pertumbuhan rohani tiap-tiap pribadi di dalam tubuh Kristus itu. Nah, dalam bagian ini saudara sekalian, kita sekarang melihat, kita beralih dari pasal 3 yang pertama, di mana Paulus mendeskripsikan indikasi-indikasi apa, status yang bagaimana, posisi rohani yang bagaimana, yang Kristus sudah lakukan dan mungkinkan dialami oleh orang percaya. Lalu 3 pasal yang berikut ini kita beralih kepada kalimat-kalimat yang sifatnya imbauan atau bahkan anjuran, tantangan dan perintah. Bukan lagi deskripsi mengenai status, bukan lagi deskripsi mengenai posisi kita di dalam Kristus, tetapi sekarang tantangan supaya orang percaya mengambil posisi yang konsisten dengan pengakuan iman tadi itu. Itu konsisten dengan pengakuan doktrinal bahwa di dalam Kristus kita sudah mengalami berkat rohani, kita sudah mengalami penebusan, kita telah dipilih untuk menjadi kudus. Maka kata Paulus, hendaklah kita hidup juga, hendaklah orang percaya juga hidup sepadan atau dengan kata lain serasi, atau sesuai dengan, atau dikatakan di sini hidup sejalan dengan panggilan itu. Saudara sekalian, berarti di sini Paulus bicara mengenai buah dari iman, bicara mengenai manifestasi dari kenyataan bahwa kita betul-betul ada dalam Kristus. Dengan kata lain, tidak bisa terjadi bahwa orang mengaku dirinya berstatus orang percaya dan sudah hidup dalam Kristus, namun demikian buah kehidupannya atau manifestasi keluar dari hidupnya itu tidak sepadan, tidak sejalan dengan pengakuan iman itu. Nah, sekarang saya mengatakan sekali lagi ya, Paulus di sini agak mencengangkan kita oleh karena di dalam urutan yang dia paparkan di pasal 4 khususnya di sini, baru kemudian pasal 5, pasal 6, kita melihat posisinya seringkali terbalik dari apa yang biasa kita pahami, yaitu bahwa hidup yang sejalan dengan Injil atau hidup yang sepadan dengan panggilan Allah itu bukan pertama-tama terwujud di dalam moral pribadi, tetapi terutama terwujud di dalam kualitas hidup kebersamaan kita sebagai umat Allah. Paulus mengatakan, kalau kita betul-betul adalah umat Allah, maka yang pertama-tama adalah keumatan Allah itu harus sejalan dengan pengakuan kita itu. Bukannya individual kita saja. Jadi maksudnya di sini adalah bukan bahwa kekudusan pribadi tidak penting, itu penting, tetapi yang pertama harus dilihat oleh dunia itu ialah bahwa gereja Tuhan memang hidup sebagai gereja. Umat percaya itu hidup lain daripada orang yang tidak percaya, dan keberbedaan itu atau ciri khas dari kemilikan Kristus atas orang percaya itu akan kelihatan di dalam kualitas kekentalan hubungan, ya, atau keesaan yang terdapat di dalam hubungan gereja atau tubuh Kristus yang kita alami. Jadi sekali lagi saya ingatkan di sini bahwa kita perlu melawan godaan yang bisa jadi menyusup di dalam kebiasaan-kebiasaan kita discipling atau pemuritan atau pembinaan-pembinaan pribadi atau kelompok kecil yang hanya menekankan saja kesalehan pribadi. Di dalam firman Tuhan di sini kita lihat dengan jelas bahwa kesalehan pribadi juga memang penting, tetapi tidak bisa dilepaskan dari kesalehan, keutuhan, keesaan
kebersamaan, kesatuan tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Nah, hal menarik lagi di sini adalah kemarin saya sudah singgung-singgung bolak-balik bahwa kitab Efesus ini sangat jelas sekali menampilkan struktur Tritunggal begitu ya. Di dalam karya penebusannya Allah Tritunggal bekerja dari yang merencanakan Sang Bapa sampai yang berkorban Sang Putra sampai yang menyegel dan memberikan jaminan yaitu Roh Kudus. Lalu di dalam doa Paulus bagi pertumbuhan iman gereja juga kelihatan juga itu struktur Tritunggal, yaitu bahwa dia berdoa kepada Bapa, dia minta supaya diberikan roh hikmat dan wahyu ya. Jadi ada lagi unsur Tritunggal, dan juga di dalam permintaan doa itu ada unsur Tritunggal pengalaman iman kita, yaitu Tritunggal yang disebut sebagai Triad Christianity, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih merupakan salah satu manifestasi yang paling penting di dalam kehidupan orang percaya sebagai akibat dari hidup di dalam Tritunggal yang esa, yang berkarya dengan harmoni. Nah, saudara sekalian, sebelum saya membaca lebih jauh lagi atau menguraikan lebih jauh mengenai anjuran Paulus tentang hidup sebagai tubuh Kristus ini, menarik kalau kita perhatikan bagaimana Paulus sekarang menguraikan atau menampilkan jati dirinya kepada jemaat. Kemarin kita sudah lihat bahwa dalam pasal pertama Paulus menampilkan jati dirinya sebagai rasul. Sekarang dia katakan di sini, itulah sebabnya aku yang dipenjarakan karena Tuhan. Ini menarik sekali ya, yaitu bahwa pada bagian di mana Paulus menguraikan status dan posisi orang percaya, Paulus menguraikan itu sebagai rasul yang menerima pesan khusus, rasul yang menjadi rasul Yesus Kristus. Dia menguraikan semua posisi dan status mereka. Sekarang pada waktu Paulus mau membicarakan mengenai tuntutan-tuntutan sebagai konsekuensi menerima Injil, sebagai konsekuensi dari mengalami panggilan Tuhan itu, Paulus bicara mengenai dirinya telah memberlakukan, telah memiliki dalam tubuhnya pengalaman-pengalaman derita bersama dengan Kristus. Ini satu hal yang menarik untuk kita simpulkan, untuk kita renungkan dan berlakukan dalam hidup kita, terutama di dalam era di mana kriteria orang atau profil orang tentang hamba Tuhan semakin hari semakin duniawi. Ya, semakin hari semakin duniawi. Misalnya orang di gereja ataupun persekutuan atau lembaga-lembaga Kristen begitu saja mengambil alih prinsip-prinsip manajemen dunia ini. Termasuk diantaranya konsep mengenai siapa pemimpin dan dengan wibawa macam apa pemimpin itu bisa berhasil. Di firman Tuhan jelas-jelas dipertentangkan, ada hal-hal yang dipertentangkan. Memang tentu saja kita tidak bisa katakan bahwa semua yang dari manajemen itu salah. Ya, kita percaya bahwa kalau betul-betul orang mempelajari fakta-fakta yang harusnya berlaku dalam kehidupan sehari-hari, seperti orang bertemu dengan yang disebut sebagai kebenaran yang berhubungan dengan penyataan umum. Artinya di dalam alam semesta ini Allah sudah menaruh dan sudah mengatur dan bahkan juga mengendalikan kriteria-kriteria macam apa yang harus berlaku. Misalnya dalam Kapital Selekta kemarin saya memperlihatkan bagian-bagian firman Tuhan di mana dikatakan bahwa kalau pemimpin mempermainkan keadilan, maka disebutkan dalam Mazmur itu fondasi bumi goncang. Jadi berarti ada kaitan dengan moralitas pemimpin dengan stabilitas kosmos begitu di dalam pemaparan Mazmur. Jadi artinya saudara sekalian, kita melihat bahwa kalau kita mempelajari realita secara cermat dan secara jujur, tulus, kita memang akan bertemu dengan prinsip-prinsip yang baik untuk kita pelajari. Namun demikian juga ada hal-hal yang kita mesti hati-hati karena seringkali filosofi atau falsafah yang diajarkan di sana tidak sama, bahkan bertentangan dengan firman Allah, yaitu terutama kriteria mengenai kepemimpinan ini. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa di dunia kamu melihat para pemimpin bangsa, para pemimpin politik, para pemimpin militer dan sebagainya itu memberlakukan prinsip otoritarian, ya. Tetapi kamu bukan begitu, katanya, belajar daripadaku. Yaitu apa? Ketika mereka susah terus-menerus belajar mengenai apa itu kepemimpinan, akhirnya puncaknya Tuhan mengambil cara yang dramatis sekali. Yaitu ketika mereka semua tidak ada yang mau merendahkan diri, Tuhan sendiri mengambil handuk, Tuhan mengambil baskom untuk cuci kaki, dan Tuhan berlutut di hadapan masing-masing muridnya.
Supaya belajar itulah kepemimpinan. Kepemimpinan rohani itu yang demikian, yang berani hancur, yang berani rendah hati, yang berani menderita, yang berani menanggung karena terhisap bersama dengan sang pemimpin agung, sang gembala agung, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kita berambisi menjadi pemimpin gereja, menjadi pemimpin rohani, bahkan juga pemimpin dunia pun, supaya kita memiliki keistimewaan di tengah-tengah dunia ini, dan itu menjadi duri bagi dunia yang jalannya keliru, kita harus ingat bahwa fokus kita harus jelas tertuju kepada sang pemimpin yang terpampang di salib, yang memimpin dunia ini bukan dengan tangan besi, tetapi dengan tangan berlubang, bukan dengan mahkota bertak-takan mutiara, tetapi dengan mahkota duri. Kita memiliki pemimpin seperti itu, dan kita harus memberlakukan juga prinsip yang sedemikian. Maka Paulus mengatakan, aku sekarang bicara kepada kamu bukan sebagai orang yang berotoritas, tapi sebagai orang yang dipenjara, yang menanggung penderitaan bersama dengan Kristus. Dengar baik-baik, katanya begitu. Dia mengalami sendiri penderitaan, ikut ambil bagian. Seperti dia katakan di Kolose, kerinduannya adalah menjadi satu, mengalami kembali penderitaan Kristus, supaya dia juga mengalami kebangkitan Kristus. Jadi artinya saudara sekalian, di dalam konsep Kristen, dalam kepemimpinan, mesti kita ingat bahwa jalan menuju kuasa adalah melepaskan kuasa. Jalan menuju wibawa adalah merendahkan diri dan menjadi hamba. Jadi memang Tuhan akhirnya akan ditinggikan naik ke surga, tetapi melalui jalan salib sampai mati lebih dahulu. Dan semua, Filipi pasal 2 mengatakan semua murid Tuhan, gereja Tuhan, para pemimpin maupun orang biasa dipanggil juga untuk memiliki pikiran dan perasaan yang sama yang Kristus miliki, yaitu bahwa jalan menuju kemuliaan adalah lewat kehinaan. Dan ini falsafah yang tidak dikenal di dunia ini, yaitu bahwa kuasa dialami di dalam kelemahan dan kemuliaan dialami di dalam kehinaan. Ini satu tantangan berat, oleh karena saya kira jelas bahwa siapa yang mau memberlakukan prinsip ini akan sulit sekali karena menantang arus dunia. Ya, tetapi kita bertumpu dan bercermin bukan kepada model manusia, tetapi model sang pemimpin agung, sang gembala yang besar. Dan kita kalau dipercayakan Tuhan untuk menjadi pemimpin KTB, menjadi pemimpin kelompok, menjadi majelis, menjadi hamba Tuhan, kita memiliki model yaitu sang gembala agung. Kita hanya sang gembala-gembala kecil. Kalau gembala agung sudah memberikan teladan seperti itu, kita juga harus memiliki tekad untuk mengikuti teladan yang sama. Nah, saudara-saudara sekalian, kita lihat Paulus berbicara kepada kita tentang panggilan itu, yaitu dorongan. Itulah sebabnya aku yang dipenjarakan, karena Tuhan mendorong kamu, supaya kamu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, hidup sejalan dengan panggilan itu. Paulus sekarang bicara mengenai menggunakan satu istilah untuk menampung seluruh konsep penyelamatan itu, yaitu pemilihan, penentuan, penebusan, dan seterusnya yang dibicarakan di pasal 1 itu, sekarang diganti dengan satu kata, panggilan. Nah, dalam teologi ya, sekalian, kata panggilan itu kadang-kadang diartikan secara fungsional, dan bukan sebagai ontologis begitu. Maksud saya begini, seringkali kita misalnya kalau dikatakan kita adalah peta dan gambar Allah begitu ya, ada dua macam pendapat. Ada teolog yang mengatakan bahwa kita adalah gambar dan peta Allah itu adalah ontik kita, atau artinya hakikat kita adalah gambar dan peta Allah. Jadi artinya di dalam diri kita sebagai manusia sudah terdapat potensi itu sebagai gambar dan peta Allah. Tapi ada juga pendapat yang lain mengatakan itu bukannya ontik, bukannya hakikat, tetapi itu adalah panggilan. Artinya itu merupakan sesuatu yang kita mesti perjuangkan, kita mesti menuju ke sana. Karena apa gunanya ketika kita bicara mengenai hakikat, tetapi kita tidak memperjuangkannya dan tidak ada manifestasinya, gambar dan peta Allah dalam hidup kita. Terus kalian, kalau kita pikirkan secara dalam, sebetulnya kedua hal itu tidak bertentangan. Dua hal itu sebetulnya saling melengkapi. Sebab kita tidak bisa bicara mengenai panggilan dalam arti fungsi kalau tidak punya potensi. Ya, jadi artinya kalau saya tidak punya gigi, bagaimana saya bisa makan? Yang normal maksud saya begitu. Kalau saya tidak punya kaki, bagaimana saya bisa jalan? Dipanggil jalan juga, kalau kakinya nggak ada, nggak bisa jalan juga. Ya, jadi potensi itu harus ada. Tapi potensi itu Tuhan berikan kepada kita supaya dipraktekkan. Nah, demikian juga sekarang kata panggilan ini
menunjuk kepada dua hal itu sekaligus, bahwa itu bicara mengenai seluruh paket, katakanlah begitu, atau yang dalam bahasa teologi sering disebut sebagai ordo salutis, bicara mengenai seluruh step-step, seluruh aspek yang multidimensi dari penyelamatan Allah, mulai dari kekal dia memilih kita, sampai dengan nanti ketika Kristus datang kedua kali, dia menyempurnakan semuanya itu termasuk di dalam seluruh paket multidimensi penyelamatan Allah bagi kita. Tetapi itu sekaligus menjadi panggilan sekarang. Itu panggilan di mana kita mesti memberdayakannya, kita mesti mempraktekannya, kita mesti melaksanakannya dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan cara untuk mewujudkan panggilan itu adalah kita hidup sejalan, kita hidup sepadan, kita hidup serasi. Jadi artinya di sini adalah bukan satu hal yang berat ya sebetulnya. Banyak orang mengeluhkan ya bahwa hidup menjadi murid Tuhan dan hidup saleh itu satu hal yang berat sekali katanya. Memang tentu saja perjuangan melawan daging itu berat. Perjuangan melawan godaan dunia tentu berat juga. Perjuangan melawan ancaman-ancaman kuasa si jahat juga berat juga. Tetapi pada intinya Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Pikulah kuku." Karena kuku itu ringan adanya. Maksudnya begini, pada waktu Tuhan sudah memanggil kita dan Tuhan sudah menciptakan kita baru, maka kita telah dijadikan menjadi satu ciptaan baru yang memang cocok dengan kuknya Tuhan begitu. Sehingga kalau kita tidak menggunakan kuk itu justru itu satu hal yang berat. Ya, misalnya kalau saudara bicara tentang ikan beda sama kita. Kalau kita disuruh hidup dalam air, mati kita karena kita bergantung dengan paru-paru, kepada paru-paru. Sedangkan ikan hidupnya memang harus dalam air. Kalau dia disuruh keluar dari air, dia akan mati. Jadi artinya hal yang berat buat kita itu adalah hal yang ringan bagi ikan itu, yaitu hidup dalam air. Sebaliknya hal yang berat bagi ikan itu untuk kita adalah hal yang ringan. Untuk kita murid Kristus, hidup sepadan dengan panggilan Allah sebetulnya adalah hal yang ringan. Itu hanya semata-mata mengikuti saja arus Roh Kudus, mengikuti saja gerak roh, gerak pembaruan Kristus di dalam hidup kita. Kalau kita taat, kalau kita kooperatif, kita akan dengan mudah hidup di dalam kasih karunia Allah. Jadi ini bukan hal yang berat. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa panggilan itu yang pertama-tama tidak menyangkut. Yang hidup sepadan dengan panggilan itu tidak pertama-tama menyangkut soal kualitas pribadi, tetapi pertama-tama menyangkut kualitas hidup bersama kita, yaitu menjaga keesaan tubuh Kristus. Di sini sekarang kita bertemu lagi dengan struktur Tritunggal di dalam pemaparan Paulus mengenai keberadaan gereja. Yaitu coba kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga. Dikatakan begini, selain itu berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Kembali saya mengulang ya, tadi yang saya katakan, hidup sepadan dengan panggilan itu tidak berat, tetapi ringan, yaitu karena itu sepadan saja, serasi saja dengan panggilan. Kalau dilawan memang jadi berat, begitu ya. Tapi kemudian dikatakan di sini, hidup menjaga keesaan itu juga bukan hal yang berat. Padahal ini dalam pengalaman kita seringkali bersekutu itu hal yang berat, betul nggak? Mengalami keesaan dalam gereja itu hal yang berat apa ringan, saudara? Kalau kita lihat lebih dahulu secara mikro, bukan makro ya. Kalau makro lebih celaka lagi. Kalau kita ngomong mikro saja, misalnya gereja Anda, gereja lokal Anda itu, ada tidak keesaan dalam gereja itu? Di mana Anda berbakti? Keesaan dalam arti kesehatian, di dalam arti kepedulian, di dalam arti saling memperhatikan, di dalam arti satu sama lain memberi hormat, saling melayani, saling mendoakan. Ada tidak hal itu di dalam gereja kita? Ada tidak bahwa dalam gereja kita itu terjadi saling melayani, saling menggunakan karunia-karunia? Ada tidak? Nah, kalau kita mau jawab dengan jujur, ya ada. Ya nggak bisa dibilang nggak ada ya. Kalau nggak ada sama sekali, ya itu berarti bukan gereja barangkali ya. Ya. Tapi kalau kita bilang ada, berapa persen coba? 70%? Kebanyakan Pak. 7% mengalami begitu. Iya, kalau saudara punya gereja 1000 orang atau 100 orang ya, berapa dari 100 orang itu yang betul-betul secara aktif, proaktif, dinamis mempraktekkan keesaan? Nah, itu jawab sendiri ya. Paulus mengatakan itulah perjuangan kita. Tetapi Paulus mengatakan di sini kita bukannya mau menciptakan keesaan, tetapi kita diminta untuk memelihara. Artinya apa itu? Artinya sebenarnya keesaan itu sudah ada.
Karena pada waktu Tuhan mati di kayu salib, kemudian dia bangkit lagi, dia sudah menyelamatkan tubuh Kristus dan dia sekarang menjadi sang kepala. Jadi sudah ada itu, bahwa sang kepala menjadi pemersatu dan menjadi pengendali dari seluruh aspek tubuhnya, tubuh Kristus itu. Jadi tugas kita bukannya mewujudkan keesaan itu, tapi tugas kita adalah memelihara. Jadi ini tugas yang ringan sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau misalnya di gereja kita ada konflik ya, ada masalah, yang mesti diperjuangkan apa sebetulnya? Yang mesti diperjuangkan adalah pertama-tama dicek apakah orang-orangnya betul-betul sudah menjadi bagian tubuh Kristus atau belum gitu. Karena kalau dia memang hanya sudah dibaptis atau sudah menjadi warga gereja karena sudah katekisasi, sudah terdaftar sebagai warga gereja, tetapi dia belum mengalami pembaharuan dari Roh Kudus dalam hidupnya, ya dia memang bukan bagian dari tubuh Kristus. Bagaimana bisa bersatu? Ya, jadi ini salah satu fondasi yang perlu kita cek. Karena kerap kali kita menemukan gereja kebobolan, misalnya orang jadi majelis, padahal dia nggak tahu berdoa, dia nggak mengasihi Tuhan, hidupnya tidak mempraktekkan prinsip firman Tuhan. Dengan kata lain, dia tidak kenal Tuhan, dia tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, misalnya begitu. Atau aktivis juga demikian. Kebobolan saya katakan oleh karena ada kecenderungan memilih para pemimpin aktivis gereja itu berdasarkan kriteria-kriteria yang nampak secara kasat mata saja, tapi bukan yang betul-betul merupakan kriteria rohani. Itu yang kasat mata, misalnya dia berduit atau dia bergelar dan sebagainya. Ya, ini hal pertama yang kita mesti cek, apakah dia sudah menjadi bagian dalam tubuh Kristus, sudah mengalami secara pribadi pembaharuan Tuhan dalam hidupnya. Nah, kalau sudah, berarti tugas kita hanya memelihara. Bagaimana memeliharanya itu? Sebelum kita bicara mengenai bagaimana memeliharanya, kita lihat lebih dahulu apa yang Tuhan kerjakan. Yang Tuhan kerjakan, saya katakan tadi terkait dengan soal Tritunggal, adalah di sini kita bertemu dengan 3 istilah Tritunggal. Itu adalah roh pertama, yaitu satu tubuh dan satu roh. Ya, jadi ada bicara mengenai hal yang dikaitkan dengan keesaan dalam roh Allah. Kemudian bicara juga mengenai satu Allah, yaitu Sang Bapa. Lalu bicara lagi juga soal apa yang diberikan oleh Al-Masih, atau dengan kata lain, apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Nah, di sini kita bertemu dengan pengakuan iman Trinitarian, yaitu bahwa keesaan Allah. Saya bicara kemarin mengenai 2 macam aspek dalam keesaan Allah Tritunggal itu, yaitu yang bicara mengenai Tritunggal di dalam hakikat Allah yang terdalam, dalam kekekalannya, dan Tritunggal di dalam pembagian fungsi-fungsi Tritunggal itu. Nah, kita boleh mengenali bahwa Tritunggal itu ada hakikat dari Allah karena kita membaca dalam Alkitab dan para rasul dan para tokoh gereja zaman patristik dan seterusnya melihat bahwa ada 3 pribadi yang berfungsi serasi satu sama lainnya, yang menjadi bagian dari pengakuan iman bahwa Allah itu esa adanya. Dari situ maka kemudian muncul pengakuan-pengakuan iman, konsili-konsili yang akhirnya merumuskan bahwa Allah Kristen itu adalah Allah yang esa, tapi bukan esa tok, bukan semata-mata esa, melainkan esa dalam 3 pribadi begitu. Maka disebut sebagai Tritunggal, atau supaya menekankan bahwa itu esa, banyak juga digunakan kata Tritunggal yang esa. Nah, Tritunggal, ketritunggalan Allah itu sekarang dikaitkan dengan fungsinya lagi, yaitu mari kita periksa. Pertama adalah satu tubuh dan satu roh. Jadi yang dikaitkan dengan roh di sini adalah hal satu tubuh dan satu roh. Kenapa satu tubuh itu dikaitkan dengan roh Allah? Karena di Roma pasal 8 dikatakan bahwa barang siapa milik Kristus, dia sudah memiliki roh Kristus, dan roh Allah itu sudah membaptiskan kita menjadi tubuh Kristus atau masuk dalam tubuh Kristus. Jadi orang percaya ketika menerima baptisan, baptisan itu adalah seal, satu meterai yang mengacu kepada hakikat yang dialami atau pengalaman yang esensial yang bukan diciptakan oleh baptisan tetapi yang disaksikan oleh baptisan, yaitu bahwa di balik baptisan itu roh Allah sudah bertindak memasukkan kita menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Jadi hal menjadi gereja, hal menjadi satu tubuh dan satu roh, itu adalah akibat daripada karya roh Allah
memasukkan kita ke dalam tubuh Kristus. Itu hal pertama. Yang kedua, hal kita mengalami satu pengharapan dan satu panggilan, satu iman, satu baptisan, itu ada dikaitkan dengan satu Tuhan. Ya, kita boleh memiliki pengharapan yang sama akan masuk surga, akan memiliki masa depan yang gemilang. Kita memiliki iman yang tertuju kepada fokus yang sama, satu baptisan. Oleh karena kita memiliki satu Tuhan yang sudah mati untuk kita. Dan kemudian itu semua menjadikan kita satu keluarga. Dan satu keluarga itu artinya kita memiliki satu Bapa, yaitu Allah Bapa, menjadi kepala dari keluarga ilahi itu. Jadi di sini kita lihat bahwa Paulus menguraikan keesaan itu berasal dari keesaan Allah. Dari Allah yang serasi, dari Allah yang bersatu, dari Allah yang... Nah sekarang barangkali saya perlu sedikit lebih mengklarifikasikan mengenai pemahaman Tritunggal ya. Kita perlu seimbang antara menekankan keesaannya dengan ketigaannya. Kalau kita hanya menekankan keesaannya saja, hanya satu saja, dan tiganya itu kita lupakan, lalu berarti nanti kita akan sama seperti agama-agama monoteistis yang mutlak, yang absolut, yang tidak ada konsep bahwa Allah itu punya kasih. Ya, sudah mengerti ya? Karena kasih hanya terjadi dalam komunitas. Di antara orang yang setara, di antara pihak yang setara baru bisa berkembang kasih. Saya nggak bisa mengasihi laptop misalnya begitu. Kalau saudara mengasihi laptop itu berarti saudara sudah turun derajat. Gitu ya. Ada orang yang karena tidak mendapatkan kasih selevel dengan pribadi lain, jadi dia mengasihi anjing begitu, mengasihi kucing. Itu bukan mengasihi, itu namanya suka boleh ya. Saya suka kucing, suka anjing, suka laptop, suka arloji, boleh silakan. Tapi jangan mencintai uang. Karena bukan levelnya. Yang patut dicintai adalah yang bisa balik mencintai, yang bisa responsif. Baru ada interaksi, baru bisa ada komunikasi, begitu. Nah, jadi oleh karena itu saudara sekalian, kalau kita mau memahami kasih, kasih itu terjadi oleh karena Sang Pencipta manusia yang katanya adalah makhluk yang bisa mengasihi itu juga adalah komunitas yang saling mengasihi. Nah, ini hanya dalam konsep keesaan yang community ya, sifatnya, yaitu Tritunggal. Jadi kita harus memiliki keseimbangan antara Allah itu esa adanya, tapi juga Allah itu komunitas adanya. Di dalam komunitas itulah terjadi keserasian senantiasa, kasih senantiasa, kesetiaan satu sama lain, ya, saling tunduk satu sama lain, dan tidak pernah ada konflik di dalam keesaan itu. Karena dari kekal sampai kekal, dia esa adanya meskipun ada 3 pribadi. Memang lebih jauh lagi, saya nggak mau masuk ke sana nanti, karena bisa beberapa sesi bicara mengenai Tritunggal ya. Ini bukan kuliah mengenai Tritunggal, bukan mengenai ceramah mengenai Tritunggal. Hanya saya menyinggung saja di sini betapa pentingnya pemahaman Tritunggal itu kepada pemahaman kita bergereja dan juga kepada pemahaman kita bermasyarakat, bahkan begitu. Oke, jadi dimulai dari keesaan Allah. Keesaan Allah itu dalam 3 pribadi. 3 pribadi itu masing-masing mengerjakan efek pelayanan mereka di dalam membuat kita satu tubuh, satu roh, satu panggilan, satu iman, satu keluarga Allah. Sehingga seperti halnya Allah adalah esa adanya, maka hasil karya Allah Tritunggal itu juga sesuatu yang harusnya esa, yaitu gereja itu harusnya esa. Meskipun gereja itu terdiri dari berbagai macam kepala. Ya, nggak tahu saudara, yang penting kepala apa hati. Ya, kalau saya katakan meskipun gereja terdiri dari berbagai macam hati, tergantung ya, karena ada orang yang kepalanya lebih penting daripada hatinya, ada yang hatinya lebih penting dari kepalanya. Saudara digerakkan oleh kepala apa hati ya? Ada orang mengatakan kalau banyak kepala makin susah katanya, karena makin banyak pemikiran, makin susah mencapai konsensus begitu. Sebetulnya saya rasa ya, bukan gara-gara banyak kepala itu, sebenarnya gara-gara banyak hati. Karena hatinya tidak sehati, maka kepalanya nggak bisa bertemu juga. Pikirannya mentok-mentok terus karena tidak pernah bisa sehati. Problema tidak sepikiran itu lebih jauh lagi akarnya adalah kesehatian. Problem di kesehatian tidak ada. Baik, kembali kepada firman Tuhan ini. Sumber keesaan itu jelas adalah realita Allah sendiri, keesaan Allah sendiri, dan keberbagaian karya di dalam 3 pribadi itu yang selalu harmoni, selalu serasi, dan juga akibatnya menghasilkan gereja yang mestinya juga adalah esa dan serasi adanya. Nah, sekarang Paulus mengatakan hiduplah sepadan dengan karya Allah itu. Kalau kita mengaku kita menyembah Allah yang esa,
Dan kalau kita mengatakan kita mengalami karya-karya Allah yang serasi, yang tidak pernah konflik satu sama lainnya, seharusnya kita juga mampu untuk memelihara keesaan tubuh Kristus. Karena kita hanya tinggal meneruskan saja, memelihara, bukan memperjuangkan, bukan menghasilkan, bukan berjuang supaya yang belum ada tercapai. Ini yang sudah ada supaya dipelihara begitu. Ya, sudah ada karena itu adalah karya cipta yang maha agung dari Sang Pencipta, yaitu ciptaan kedua, recreation. Bukan lagi ciptaan alam semesta, tapi ciptaan tubuh Kristus ini. Saudara, bicara mengenai ciptaan ini, kita lihat bahwa ada keserasian dalam alam semesta gitu ya. Alam semesta ini sesuatu yang luar biasa ajaib ya. Alam semesta itu banyak unsur, ya kan? Ada makrokosmos, ada mikrokosmos, lalu kemudian saudara barangkali pernah dengar orang mengatakan misalnya posisi bumi bergeser sedikit saja lebih dekat ke matahari, apa yang akan terjadi? Bukan hanya salju akan lumer, saudara juga akan lumer juga, ya, karena nggak tahan lagi akan panas. Tapi kalau kita lebih jauh sedikit dari matahari, akan beku semua begitu. Nah, ini ada kait-mengait yang luar biasa indahnya. Bagaimana Tuhan mengatur begitu banyak isi ciptaan alam semesta ini yang belum ada mikroskop manusia bisa berhasil sampai ke sisi terakhir jagat raya ini melihatnya. Yaitu ada tata surya, ada galaksi, ada berbagai macam galaksi lagi yang jumlahnya dan space-nya itu infinite, tidak terukur ya, kekal maksudnya begitu, abadi. Tetapi serasi itu, karena kalau tidak serasi, kolaps, tidak menjadi kosmos, menjadi kaos, kolaps, habis begitu. Nah sekarang ciptaan yang lebih agung lagi sebetulnya adalah saudara dan saya dan semua orang percaya di dunia ini. Tuhan mengatakan itulah kosmos baru, itulah kreasi Allah yang baru. Ini yang dikatakan di Efesus pasal 2 ya, menjadi puisi Allah katanya, menjadi karya cipta ilahi. Gereja Tuhan seharusnya menjadi karya seni. Nah makanya Paulus di pasal 2 juga bicara gereja Tuhan itu menjadi tempat di mana pameran tentang keagungan Allah diperagakan ke seluruh dunia katanya. Itu dia menggunakan kata yang tepat kalau saya terjemahkan, gereja sebetulnya harusnya bisa menjadi kayak akuarium etalase toko-toko itu ya, di mana barang-barang mewah atau barang-barang indah yang dijual di toko itu diperagakan semua. Artinya ciri hidup gereja itu memperagakan siapa Allah kita, macam apa Allah kita yang kita katakan menebus kita. Nah, Paulus mengatakan seharusnya terjadi demikian. Nah, bagaimana sekarang terjadi demikian itu? Karena Tuhan sudah mengerjakan itu, kenyataannya tidak terjadi. Problemanya adalah oleh karena kita tidak memeliharanya, dan pemeliharaan keesaan itu memang tergantung sekali, terkait sekali dengan kesediaan kita untuk mempraktikkan sifat-sifat bagian dari tubuh Kristus. Itu sifat-sifatnya apa? Paulus mengatakan rendah hati, kemudian lemah lembut, lalu panjang sabar, dan akhirnya kasih. Nah, ini ada 4 hal yang disinggung di sini, dan ini merupakan sifat-sifat yang sangat esensial untuk tercipta, untuk terpeliharanya keesaan. Maka saya katakan tadi, kalau susah terjadi keesaan dalam gereja kita, pasti problemanya itu diantaranya adalah tidak rendah hati, tidak lemah lembut, tidak panjang sabar, atau tidak saling menanggung, dan tidak ada kasih. Dan keempat sifat-sifat ini sebetulnya adalah sifat-sifat yang juga tidak sulit, sebab itu adalah akibat dari karya roh dalam diri kita. Kan bukankah 4 hal ini adalah bagian dari yang disebut sebagai buah roh, ya kan? Dan buah roh itu kalau kita pikirkan dengan baik-baik, bukan merupakan hasil saya membuahkan, melainkan hasil saya diam dalam pokok anggur. Saya hanya sebagai carang. Tugas pohon bukannya dia berkutatan begitu ya untuk berupaya mengeluarkan buah. Tugas pohon hanyalah cukup ditanam di tanah yang subur, mengambil semua saat pertumbuhan, dia akan keluar buah nanti. Jadi hal berbuah itu adalah hal akibat dari kita terus di dalam Kristus, terus mempersilakan karya kehadiran rohnya membuahkan manifestasinya dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita jujur bahwa sifat rendah hati, sifat lemah lembut, sifat panjang sabar, ini tidak ada satupun juga yang merupakan sifat natural manusia ya.
Ya, ada sih memang orang yang kelihatannya kalem selalu gitu. Seolah-olah panjang sabar sekali, tapi orang bilang begini, hati-hati katanya, yang kalem-kalem itu kalau meledak bahaya. Betul kan? Jadi artinya selalu ada batasannya untuk manusia panjang sabar, ada batasannya untuk manusia lemah lembut, ada batasannya untuk manusia rendah hati. Bahkan ada juga yang paling celaka ini, rendah hati yang menyembunyikan sombong. Ini yang paling celaka. Ya, ada banyak sekali orang yang rendah hati kelihatannya, tapi itu adalah peragaan dari kesombongan, seolah-olah dia rendah hati begitu. Jadi saya bisa perhatikan nanti bahwa orang yang sepertinya rendah hati, jangan-jangan itu bukan rendah hati. Kalau itu asalnya dari manusianya, jangan-jangan itu adalah kamuflase dari kesombongan. Ingin dipuji, oh saya memang bapak itu rendah hati, misalnya gitu ya. Wah, dia merasa berbunga-bunga di dalamnya. Padahal itu adalah kesombongan. Lemah lembut juga sering disalahartikan karena sering kita berpikir bahwa lemah lembut sama dengan lemah. Celakanya bahasa Indonesia ini memang pakai lemah begitu ya. Padahal itu kan gentle, maksudnya kan gentle itu kan bukan berarti bahwa dia lemah ya. Orang yang gentle itu adalah orang yang sebenarnya kuat, saudara. Karena menggunakan istilah yang mengasumsikan orang kuat tetapi mampu untuk mengendalikan kekuatannya untuk kepentingan orang lain. Itulah orang yang lemah lembut sebetulnya begitu. Jadi misalnya begini, bagaimana orang tua memperlakukan anaknya itu menunjukkan kelemah lembutan. Karena orang tua yang betul-betul punya kasih mampu menyeimbangi antara tough ya, tegas, disiplin, tapi juga bisa memeluk, bisa menghibur. Ya, itu semua hal-hal yang kita bilang lemah lembut. Di balik teguran kasih orang tua itu ada kuasa sebenarnya, adalah kuasa untuk mengoreksi. Ada kuasa ketika mendisiplin, ada kuasa untuk mengoreksi. Tapi kuasa itu bukan dilampiaskan dalam bentuk tamparan, jotosan, tinju, begitu bukan. Nah, kalau saudara punya orang tua atau saudara jadi orang tua yang main tinju saja anaknya, waduh itu bukan lemah lembut namanya saudara. Ya, saudara menghancurkan masa depan anak itu. Lemah lembut adalah kekuatan disiplin dari Roh Allah yang membuat kita mampu mengarahkan, menyalurkan kekuatan kita itu untuk membangun pihak lain. Nah, kemudian akhirnya semua itu intinya lagi-lagi adalah kasih. Karena kasih memang ada yang paling tinggi, yang paling utama, yang menjadi hakikat daripada sifat Allah sendiri. Dari situ mengalir sumber-sumber kemampuan untuk kita rendah hati, lemah lembut, panjang sabar, saling menanggung. Nah, sesudah Paulus bicara mengenai sifat-sifat yang merupakan cara untuk memelihara keesaan yang sudah Tuhan wujudkan dalam Kristus untuk gerejanya, Paulus sekarang bicara mengenai keragaman. Memang gereja ada keragaman. Jadi keesaan tidak sama dengan keseragaman. Keesaan sama dengan keesaan di dalam keragaman, di dalam keberbagaian. Kalau saudara melihat misalnya, kalau saudara ke rumah sakit ya, kalau misalnya para dokter dan para perawatnya pakai pakaian spontan sesuai dengan selera masing-masing tiap-tiap hari, kita rasa agak pusing gitu ya. Rumah sakit kok kayak begini katanya. Ini dokternya ada yang pakai t-shirt, ada yang pakai kaos oblong misalnya begitu. Ada juga yang pakai celana pendek, ada yang pakai sepatu kets begitu. Susternya ada yang pakai long dress, ada yang pakai mini dress begitu. Bingung kita karena itu kelewat spontan barangkali ya. Jadi keseragaman kita lihat indah gitu, karena keseragaman seolah mengandaikan adanya keteraturan. Lalu kita gampang mengartikan bahwa di gereja juga supaya esa itu seragam. Seragam cara berpikirnya, seragam jalannya, seragam duduknya, seragam segala-galanya. Salah sekali mengartikan keesaan sama dengan keseragaman. Keesaan itu terjadi di dalam keberbagaian, seperti hal Tritunggal. Allah Bapa tidak menjelma menjadi manusia, hanya Putra yang menjelma menjadi manusia. Allah Putra dan Bapa tidak diutus, hanya Roh yang diutus memenuhi gereja. Tapi walaupun masing-masing punya fungsinya, mereka bisa menjadi satu, menjadi esa. Ada keesaan di dalam keberbagaian tugas, ada keesaan bahkan di dalam keberbagaian pribadi yang berbeda-beda. Nah, itu yang Tuhan inginkan dengan gereja Tuhan. Biasanya kalau kita berdoa ya, seringkali kita bicara mengenai kami bersyukur bahwa
kami terdiri dari berbagai macam latar belakang, suku, bahasa, tapi Tuhan persatukan. Itu sebenarnya bukan ini yang Paulus bicarakan. Bukan keberbagaian latar belakang pendidikan, latar belakang suku. Walaupun itu juga menjadi masalah, memang kita mesti mengakui bahwa latar belakang itu menjadi masalah. Tetapi keberbagaian yang Paulus bicarakan di sini adalah keberbagaian karunia atau fungsi pelayanan. Nah, sekarang saya ingin bicarakan lebih dahulu keberbagaian background ini ya, yang seringkali dianggap sebagai salah satu kendala serius dalam mewujudkan pemeliharaan kesatuan gereja. Saudara sekalian, sebetulnya keberbagaian suku, keberbagaian tingkat sosial, ekonomi dan sebagainya yang menjadi potensi untuk susahnya terjadi keesaan itu nggak pernah dibicarakan secara khusus dalam doktrin di dalam Alkitab. Tidak pernah, karena itu menjadi sesuatu yang langsung diselesaikan di kayu salib. Pasal 2 kalau kita baca, Paulus mengatakan di kayu salib itu, di dalam salib Kristus tidak lagi ada tembok pemisah. Tidak lagi ada, kalau saya bahasakan sekarang, Jawa atau Batak, misalnya ya, Cina atau Sunda dan sebagainya, tidak ada. Oleh karena apa? Karena Kristus itu meniadakan tembok-tembok pemisah itu, tembok-tembok penyekat itu. Jadi artinya kalau itu menjadi problema, saudara belum menyalibkan diri saudara. Ya, firman Tuhan mengatakan orang yang milik Kristus sudah menyalibkan kedagingannya, termasuk juga kedagingan yang berasal dari ciri-ciri kita itu, ciri-ciri kesukuan, ciri-ciri pendidikan dan sebagainya. Jadi perjuangan itu adalah perjuangan yang sudah diselesaikan oleh Tuhan di dalam karya salibnya sebetulnya. Nah, yang Paulus bicarakan di sini adalah keberbagaian dari berbagai macam karunia. Jadi saya cepat saja pindah ke situ ya. Urusan tadi adalah urusan penyalipan diri kita. Kalau itu menjadi penghalang keesaan, maka penyelesaiannya adalah di kayu salib. Di kayu salib itulah terjadinya pemersatuan, tembok-tembok penyekat digugurkan. Begitu. Sekarang Paulus mengatakan bahwa Tuhan memang sengaja menciptakan keberbagaian. Jadi ini adalah keberbagaian yang indah sebetulnya. Keberbagaian yang harus terjadi dalam gereja. Itu keberbagaian apa? Paulus bicara mengenai keberbagaian karunia-karunia yang Allah berikan bagi gereja. Nah, lagi-lagi di sini kita bertemu dengan dua macam kemungkinan. Di Korintus, di Roma, di Petrus dibicarakan mengenai karunia-karunia dalam bentuk fungsi, yaitu misalnya bernubuat, ya, berbuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, melihat penglihatan, mendapat penglihatan, ya, atau memberikan tumpangan, katanya demikian. Ada karunia-karunia yang berhubungan dengan karunia, bisa kita katakan adalah karunia natural, bisa juga karena karunia lewat pendidikan dan latihan, bisa juga karunia yang ditambahkan oleh Roh Allah. Misalnya contohnya begini ya, yang natural. Yang natural itu misalnya orang Batak itu naturalnya musikal begitu ya. Jadi dia nggak pernah les musik pun ketemu organ, toel-toel dikit udah bisa main, bisa nyanyi begitu. Ya, itu satu keajaiban, misalnya demikian, itu natural, tinggal dikuduskan oleh Tuhan. Ada yang sifatnya training, dari training. Misalnya kalau saudara tidak berbakat menulis, saudara bisa ikuti kursus menulis sampai akhirnya saudara bisa menangani buletin persekutuan misalnya begitu. Karena ada latihan-latihan di mana saudara dilatih untuk bisa menguasai skill itu. Tapi ada juga hal yang tidak bisa dikursuskan, tidak bisa dilatih, misalnya berbahasa lidah, itu nggak bisa dikursuskan. Yang itu akan datang dengan sendirinya kalau Roh Allah mau memberikan kepada kita. Jadi ada 3 macam karunia. Tapi di sini Paulus bukan bicara mengenai karunia-karunia fungsi tadi, tapi bicara mengenai karunia-karunia jabatan. Yaitu ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada pengajar. Ada 5 macam jabatan dalam gereja yang sengaja Allah berikan, Kristus berikan, menjadi berbagai macam jabatan dalam gereja. Nanti tujuannya adalah untuk memperlengkapi, membangun tubuh itu sehingga setiap bagian yang lainnya menjadi berfungsi, dan akibatnya kemudian seperti halnya tubuh, otot dan tulang dan syaraf dan sel semua saling tunjang menunjang, akhirnya terjadilah tubuh yang dewasa, artinya demikian. Nah, ini kita bicara mengenai 5 jabatan yang potensial dalam gereja, yang esensial untuk pertumbuhan gereja. Tetapi saya perlu peringatkan lagi di sini bahwa kalau kita compare Efesus dengan Tesalonika atau dengan Timotius, kita akan berjumpa, atau dengan Kisah Rasul, kita akan berjumpa lagi dengan deskripsi petugas-petugas gereja yang berbeda-beda. Di sini kita tidak berjumpa dengan kata presbiter, tidak berjumpa dengan kata diaken, begitu ya. Nah, maksud saya begini, ada gereja-gereja tertentu yang katakanlah berapi-api, terbakar oleh inspirasi ingin memiliki gereja yang sempurna, mengatakan kita harus kembali ke
pola rasul-rasul katanya begitu. Jadi gereja saya adalah gereja rasul-rasul, bahkan namanya gereja apostolik gitu. Karena gereja kami itu menerapkan semua prinsip yang pada awalnya Tuhan berikan. Pertanyaannya adalah yang mana yang awalnya Tuhan berikan? Di Kisah Rasul sendiri ada macam-macam, saudara. Pada pasal 1, pasal 2 belum ada diaken. Itu yang paling awal sebetulnya, ya. Pasal 6 baru ada diaken. Nanti pasal 12 ada lagi tua-tua. Jadi sebetulnya kita lihat di sini tidak ada bagian Alkitab yang boleh kita jadikan suatu formula khusus mengenai struktur kepemimpinan gereja dan jabatan-jabatannya. Apalagi juga kalau kita teliti misalnya bagian ini nanti yang disebut sebagai rasul dan nabi itu bisa kita katakan sudah tidak lagi ada untuk masa kini. Karena kalau kita artikan rasul dalam arti mereka yang pernah mengalami sebagai saksi mata Yesus, dan nabi mereka yang menerima inspirasi pertama firman Tuhan, itu sudah stop sesudah terjadinya kanon firman Tuhan. Begitu. Jadi hanya tinggal penginjil, gembala, dan pengajar, seperti demikian. Jadi oleh karena itu tidak perlu kita menjadikan istilah-istilah ini suatu istilah standar untuk kita menstrukturkan kepemimpinan gereja. Yang penting di sini Paulus ingin bicara kepada kita bahwa kalau kita ingin memiliki keesaan gereja, kita perlu mengalaskan, karena rasul dan nabi ini adalah fungsi menjadi alas, mengalaskan hidup gereja itu di atas dasar otoritas firman Allah. Karena fungsi rasul dan fungsi nabi adalah menyampaikan firman Allah pertama-tama sebagai penerima firman Allah. Jadi gereja yang sejati, gereja yang esa akan merupakan gereja yang dibangun di atas firman Allah. Nah, di atas bangunan itu, diisi bangunan tersebut, nanti ada fungsi dari gembala, ada fungsi dari pengajar, ada fungsi dari penginjil. Saya kira kalau kita lihat 3 hal ini jelas sekali bahwa gereja akan bertumbuh kalau ada penginjilan. Betul? Kalau tidak ada penginjilan, tidak bisa bertumbuh gereja itu. Maka perlu ada penginjil. Memang kita bedakan antara orang yang berkarunia khusus penginjil dengan orang yang harus bersaksi. Semua orang Kristen harus bersaksi, tetapi hanya sebagian orang yang diberikan karunia penginjilan yang bisa jadi penginjil. Bisa bedakan, saudara ya? Jadi, saudara dan saya mungkin tidak mendapatkan karunia penginjil, tetapi semua kita bisa bersaksi. Karena bersaksi hanya cerita saja mengenai pengalaman hidup kita dalam Kristus. Gereja akan bertumbuh kalau ada penginjil dan penginjilan. Itu jelas sekali. Yang kedua, gereja akan bertumbuh kalau ada penggembalaan pastoral. Makanya pastor itu penting, gembala itu penting. Dan penggembalaan memang seringkali berbarengan dengan pengajaran. Jadi penggembalaan sering terjadi lewat eksposisi. Jadi khotbah itu pengajaran yang kalau disimak betul-betul akan berdampak menggembalakan. Dan penggembalaan juga seringkali akan lebih efektif kalau memperhatikan pengajaran dalam caranya menggembalakan. Jadi jelas bahwa keesaan yang Paulus inginkan, yang Tuhan inginkan adalah keesaan yang terjadi di dalam keberbagian fungsi-fungsi. Artinya itu adalah bahwa gereja kita akan menjadi dewasa kalau gereja itu penuh dengan bermacam-macam fungsi dilaksanakan dalam gereja itu. Jadi artinya gereja kita akan menjadi dewasa kalau kita tidak menjadi gereja yang melempem. Nah, ini yang kita mesti pelajari dari gereja-gereja di barat yang melempem adalah begini, saudara. Kalau di barat sekarang ini, kalau jelas sekali ya, gereja yang tidak ada keberanian penginjilan dan mampu membaca zaman yang berubah ini, gereja itu berubah menjadi hanya sekedar mempertahankan menjadi survive saja. Ya, kalau di Amerika itu ada film yang sangat yang namanya reality show itu. Yang salah satunya orang nikmati adalah yang namanya Survivor, gitu ya. Mungkin udah pernah masuk juga di sini, Survivors. Jadi orang dilepaskan di hutan rimba bagaimana begitu, terus mereka harus bersaing satu sama lain sampai akhirnya satu orang yang paling unggul dipilih menjadi survivor. Nah, banyak dari gereja di barat sekarang itu pergumulannya bukan lagi bagaimana bisa ekspansi. Sudah syukur kalau bisa survive begitu. Karena udah banyak gereja dijual jadi mall, bahkan dijual jadi masjid di luar negeri. Ya, ini satu fakta yang menyedihkan. Tetapi ada banyak sekali gerakan-gerakan yang menekankan penginjilan dan pelayanan kepada masyarakat yang justru tumbuh cepat juga terjadi juga di barat juga. Jadi kalau kita katakan gereja di barat mati, tidak benar, saudara. Kalau sudah betul-betul pergi ke Inggris, ke Belanda itu, sudah bisa bertemu memang dengan gereja yang udah jadi museum,
Memang ada banyak sekali, tapi juga ada gereja yang berlimpah-limpah. Di kota Oxford itu, saudara, kalau saudara misalnya pergi kebaktian, semua college-nya punya chapel, ya. Dan selain di luar college chapel juga ada gereja-gereja tradisional, begitu ya. Gereja-gereja, saya pernah pergi gereja yang besar sekali, di pinggirannya penuh dengan nama-nama mereka yang sudah mati, yang masih hidup tinggal kurang dari 12 orang yang hadir di kebaktian itu. Pendetanya pun juga saya pikir nggak hidup juga gitu. Karena ketika saya datang dia cuma melongo aja, misalnya gitu ya. Mestinya dia tahu dong ini ada orang kepala hitam kan berbeda. Ya, nggak ada penyambutan, nggak ada apa begitu. Memang itu gereja sudah mati lah saya pikir. Padahal itu gereja reform, saya pengen tahu reform karena saya pikir saya reform kan mestinya beda dong ya nggak. Ternyata gereja reformnya itu seperti begitu. Lalu saya pergi ke gereja Anglikan. Kalau saudara datang terlambat di tempat itu, saudara harus berdiri. Karena gereja itu penuh dengan mahasiswa. Itu satu contoh ya. Kalau gereja menjalankan misinya, gereja itu hidup. Walaupun pakai gedung gereja yang sudah tradisional, tapi dirombak sama dia oleh karena sudah begitu sempitnya tempat itu, sehingga dari tadinya manjang ada altar, dirubah menjadi lebar begitu. Altarnya dirubah fungsi, jadi melebar. Dan itu betul-betul mencapai para mahasiswa. Itu di Oxford. Ya. Di Belanda juga demikian. Ada juga pertemuan-pertemuan gereja yang menggunakan ruko-ruko, kalau kita sering bilang ruko ya. Di Amsterdam itu ada banyak sekali gereja-gereja yang di bawahnya mungkin tempat pelacuran ya. Di Amsterdam itu kan banyak pelacuran, ada banyak juga narkoba. Tapi di atasnya, di bawah mereka kirim orang untuk menjaring orang, di atas ada kebaktian-kebaktian yang hidup. Itu satu contoh. Contoh bahwa memang kalau misi ilahi dilaksanakan, gereja itu pasti akan hidup. Nah, Paulus mengatakan di sini, tujuannya kita mengembangkan pelayanan yang hidup dalam gereja itu, dan tujuan daripada Tuhan memberikan para petugas gereja bukan supaya anggota gerejanya menjadi melempem. Tuhan memberikan gembala, memberikan penginjil, memberikan pengajar adalah supaya, mari kita baca di bagian ini dikatakan, supaya apa? Supaya dengan demikian kita bukan lagi kanak-kanak yang diombang-ambingkan dan terbawa kian kemari oleh berbagai agen pengajaran dalam tipu daya manusia dan dalam kecerdikan yang mengarah kepada kelicikan yang menyesatkan. Jadi ada tujuan yang untuk menangkal yang negatif, yaitu bahwa pengajar, gembala, penginjil itu nanti akan membuat gereja mampu untuk waspada menolak bahaya-bahaya dari luar. Juga termasuk bahaya-bahaya yang mungkin muncul di dalam kesesatan sifatnya. Kemudian sebaliknya, hendaklah kita berpegang teguh pada kejujuran dalam kasih dan bertumbuh dalam segala perkara ke arah Dia yang menjadi kepala, yaitu Yesus Kristus. Daripadanya lah seluruh tubuh yang telah sama-sama disusun dan disatukan melalui pertolongan sendi-sendi sesuai dengan fungsi masing-masing anggota menerima pertumbuhan demi pembangunan dirinya dalam kasih. Jadi ini akan terjadi bahwa kalau ada kepemimpinan yang rohani, maka kepemimpinan itu akan menjadi instrumen bagi kepemimpinan sang kepala, yaitu Kristus, mengatur seluruh bagiannya. Seumpama tubuh ada tulang, ada sendi, ada nerve, ada berbagai macam sistem dalam tubuh kita, saling topang menopang menjadi sehat, dan itu menjadi tubuh yang dewasa, tubuh yang sehat, tubuh yang sempurna. Itulah keesaan yang Tuhan inginkan dari gereja kita, yaitu bukan semata-mata keesaan yang organis sifatnya, organisatoris sifatnya, tapi keesaan yang organis, yang ada dinamika keberbagaian, tetapi walaupun berbagai-bagai, sama-sama saling menunjang. Ini hampir sama seperti simfoni juga begitu ya. Satu dirigen mengatur semua macam-macam dari gesek, dari piano, sampai kepada trompet dan sebagainya. Semuanya punya fungsi dan bunyi berbeda-beda. Tetapi dalam satu kepemimpinan sang kepala, sang dirigen, itu menjadi satu orkestra yang sangat indah. Gereja Tuhan harusnya demikian. Nah sekarang marilah kita melihat dari dua segi, saudara. Pertama-tama, firman Tuhan ini harus kita terapkan ke dalam kondisi realita hidup gereja lokal kita. Ya, tadi sudah saya katakan pertanyaan besar, apakah gereja lokal kita sedang menuju keserasian panggilan itu, yaitu bahwa ada keberbagaian, ada keesaan, dan sedang menuju kepada tubuh yang dewasa dan sempurna.
menjadi wakil daripada tubuh Kristus secara mikro. Saya katakan mikro oleh karena tubuh Kristus yang sejati itulah tubuh Kristus yang universal, yaitu tubuh Kristus bukan saja dari segala tempat, tetapi juga dari segala zaman, termasuk mereka yang sudah mati dan yang belum jadi oleh karena Tuhan masih punya waktu anugerah. Tetapi yang besar skalanya universal tadi itu harus punya percontohannya di dalam gereja lokal, gereja Anda dan saya. Nah, marilah kita menuju ke sana. Jadi oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Tuhan dan berjuang bersama-sama supaya di dalam karakter kita dan di dalam sumbangsi atau kontribusi kita bergereja, kita menjadi alat-alat Tuhan yang menopang terjadinya keesaan tubuh Kristus itu. Jadi artinya seperti istilah yang sering digunakan oleh para pejabat-pejabat pemerintah, kita menjadi orang-orang yang membuat kondusif begitu keesaan gereja itu. Keesaan gereja bukan lagi mimpi, tapi menjadi suatu kenyataan. Lalu kemudian langkah kedua, sebelum kita bicara mengenai gereja universal yang esa, yang oleh Calvin sering dibicarakan sebagai gereja invisible, tapi sekarang orang lebih suka menggunakan istilah bukan invisible dan visible, tetapi gereja yang militan dan gereja yang kekal. Artinya lebih baik kita bicara mengenai gereja sekarang yang di bumi masih adalah gereja yang militan, yang masih berjuang. Gereja yang sudah dalam kemuliaan adalah gereja yang telah dimuliakan, gitu. Daripada kita bilang invisible visible. Karena kalau invisible visible, seolah-olah yang invisible itu nggak pernah ketemu dengan yang visible. Ya. Jadi tugas kita adalah bagaimana, saudara? Saya kira salah satunya adalah kita perlu menciptakan semangat oikumenes. Artinya begini, memang kita perlu memiliki kesediaan memelihara kebenaran. Jadi tidak boleh mengkompromikan kebenaran. Tetapi jangan kita menjadikan aspek-aspek kecil dari kebenaran menjadi hal yang sepertinya esensial dan menjadi core begitu. Satu contoh misalnya ya. Misalnya kita tidak perlu menjadi pecah oleh karena ada yang baptisan selam, ada yang baptisan percik. Karena sama-sama baptisan dalam nama Tuhan, Allah Tritunggal. Begitu. Ya, kita juga tidak perlu bertikai dan akhirnya pecah dan tidak bisa bersekutu satu sama lain gara-gara soal bagaimana kursi gereja harus diatur. Melingkar atau baris atau lesehan misalnya, itu perkara kecil, ya kan? Demikian juga kita tidak perlu sampai beda pendapat mati-matian soal kedatangan Tuhan kedua kali itu mendahului atau sesudah kerajaan 1000 tahun. Tentu kita punya tafsir yang berbeda-beda, tetapi itu bukan hal yang seharusnya mempengaruhi identitas kita sebagai gereja orang percaya. Sebab dalam arti tertentu Alkitab sendiri pun seolah-olah mengizinkan terjadinya tafsir yang berbeda-beda dalam hal-hal tadi itu. Begitu. Tetapi misalnya kalau orang-orang mengatakan ada keselamatan lain loh di luar Kristus, nah itu kita harus lawan. Karena firman Tuhan mengatakan jelas tidak ada nama lain diberikan kepada manusia di kolong langit ini di dalam mana bisa ada keselamatan, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada orang mengatakan bisa mendapat keselamatan karena perbuatan baik atau karena uangnya masuk kantong kolektor, makanya Martin Luther mencanangkan 95 dalilnya itu karena pernah terjadi demikian dalam gereja Katolik pada waktu itu, begitu. Jadi kita mesti bedakan apa isu yang harus kita pertahankan, tidak boleh kompromi, dan apa isu yang seharusnya kita bisa terima saling memperkaya. Tapi yang paling penting di sini Paulus bicara bahwa kalau kita ingin mencapai keesaan, marilah kita menjadi gereja yang berjuang. Sebab sebetulnya bertengkar itu terjadi kenapa? Kenapa orang bertengkar? Karena kurang kerjaan. Ya, kalau ada perjuangan bersama bisa bersatu. Masalahnya gereja sekarang ini berjuangnya bukan untuk berjuang demi kemuliaan Tuhan dan demi mencapai jiwa-jiwa, tapi berjuangnya itu adalah demi kepentingan nama sendiri. Nah, di situ terjadi pertikaian-pertikaian dan perpecahan-perpecahan. Jadi marilah kita menjadi gereja yang militan di dalam nama Tuhan, militan demi untuk kemuliaan nama Tuhan, dan demi supaya rencananya bagi gereja terwujud. Di dalam militansi itu nanti akan tercipta kesehatian dan keesaan. Nah, gereja yang berjuang itu akan ada daya untuk mempersatukan daya yang berbeda-beda itu. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita supaya kita memiliki kerinduan
dan target pertumbuhan rohani bersama-sama yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa bukan oleh perbuatan kami dan juga bukan oleh karena usaha-usaha organisatoris yang kami lakukan, maka gereja Tuhan boleh bersatu dan boleh berdiri, tetapi oleh karena Engkau sudah mati di kayu salib, maka perkara-perkara yang bisa menciptakan pertikaian dan konflik telah Tuhan hancurkan. Dan perkara-perkara yang boleh menunjang keesaan itu telah Tuhan berikan, yaitu para pemimpin-pemimpin rohani, para karunia-karunia roh yang berbeda-beda, dan demikian juga sifat-sifat yang berasal dari buah roh-Mu boleh Engkau berikan kepada kami, supaya kami boleh memelihara keesaan gereja Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh memiliki kerinduan, terutama kami sebagai para alumni yang berpotensi besar, berikan kepada kami visi untuk membangun gereja Tuhan, bukan membangun kepentingan kami sendiri atau kelompok-kelompok kecil kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kuduskanlah kami dan tolong menteraikan firman-Mu menjadi bagian kerinduan kami seumur hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.